Tiba-tiba ada panggilan masuk di ponsel Ray dari nomor yang tidak dikenal. Rasa curiga membuatnya segera mengangkat panggilan tersebut. Al memperhatikan gerik Ray yang tampak khawatir lalu berjalan mendekati Ray. "Selamat sore Ray, kamu pasti mencari istrimu bukan?" "Tenang saja, istrimu ada bersama saya," ucap seorang pria dengan santai yang nampaknya suara Farhan. Suara itu sampai terdengar di telinga Al. Begitu juga dengan Santi yang duduk cukup jauh dari mereka, curiga jika Ray sedang berbicara dengan Farhan. Ray mulai naik pitam namun berusaha untuk tetap tenang. "Di mana kamu menyekap Lia?" tanya Ray dengan nada penekanan. Ucapan Ray membuat Santi khawatir dan berniat akan segera menghubungi Hendro. "Berjanjilah dulu untuk membawa dokumen kepemilikan perusahaanmu dan tidak akan melibatkan polisi dalam hal ini," balas Farhan. Ray menghela nafas menahan gejolak amarah di jiwanya. Lagi-lagi ia dihadapkan dengan orang-orang serakah seperti Farhan. "Baiklah, aku akan membawa dokumen yang kamu mau. Sekarang katakan di mana kamu menyekap Lia?" tanya Ray lagi dengan suara yang mulai tinggi. Farhan akhirnya memberitahu di mana ia menyekap Lia. Lia disekap di sebuah gudang barang bekas yang berjarak sekitar 7 km dari rumah Ray. Tanpa berpikir panjang Ray mengambil dokumen dan bergegas. "Ayo Al, kita harus segera ke sana," perintah Ray. Al menghampiri Santi sejenak. "Ma, aku akan membantu kakak ipar menyelamatkan Kak Lia. Mama jaga diri baik-baik di sini," ucapnya dengan cepat-cepat sebelum bergegas menyusul Ray menuju mobilnya. Santi hanya mengangguk mantap seraya dalam hati berdoa yang terbaik untuk mereka. Dalam 40 menit mereka telah sampai di lokasi yang terlihat salah seorang suruhan Farhan bernama Agus menjaganya dari luar. Agus sudah menduga jika yang datang adalah seseorang yang bernama Ray sebagaimana yang disebutkan Farhan. Ia membukakan pintu kayu besar itu. Spontan Ray dan Al dapat melihat Farhan bersama satu orang suruhannya lagi yang bernama Jerry. Dan yang paling mengejutkan ia mendapati Lia yang disandera di atas kursi kayu dengan kedua tangan dan kaki yang diikat juga mulut yang disumpal kain. Tidak hanya itu, wajah Lia juga terdapat beberapa luka lebam dan goresan benda tajam. Keringat, debu, dan darah bercampur mengotori wajahnya. Nampaknya sempat terjadi pertarungan antara Lia dengan orang suruhan Farhan. "Hai Rayhan, rupanya kita bertemu lagi," ucap Farhan santai namun terdengar begitu memekakkan telinga Ray. Ray tidak menjawab melainkan hanya melempar tatapan tajam pada Farhan. "Saya sudah berbaik hati menyelamatkan anakmu, tapi kamu justru berusaha menghancurkan rencana saya. Maka sebagai gantinya, rasanya tidak masalah jika istrimu yang menanggungnya," ucap Farhan lagi sambil berjalan perlahan mengelilingi tubuh Ray. Al sudah begitu geram melihat perlakuan Farhan terhadap Ray. Namun jemari Ray menahannya agar sedikit bersabar. Ray masih diam menahan kesabarannya. Seketika Farhan berjalan cepat menghampiri Lia yang tidak berdaya. "Jika saja istrimu tidak berusaha melawan mungkin saya tidak akan melukai wajah cantiknya," ucapnya lagi sambil menarik rambut Lia di balik jilbabnya yang masih melekat dan menyodorkan pisau tepat di depan leher Lia. "Kurang ajar," umpat Ray sambil mengepal tangan kanannya kuat-kuat. "Apa maumu?" tanya Ray singkat. "Tidak macam-macam, saya hanya membutuhkan dokumen itu," jawab Farhan lalu melirik ke arah dokumen yang digenggam oleh Al. Ray ikut menoleh ke arah Al lalu memberi kode padanya agar menyerahkan dokumen itu pada Ray. Al segera memberikannya. Farhan menyuruh Jerry agar mengambil dokumen itu dari tangan Ray. "Ayo, berikan dokumen itu," pinta Jerry pada Ray. Ray berpikir sejenak, jelas tidak akan semudah itu Ray menyerahkan perusahaan yang telah berdiri puluhan tahun oleh mendiang ayahnya. "Jangan berlama-lama, Ray. Cepat berikan dokumen itu dan tutup kasus ini maka istrimu dan keluarga Hendro akan selamat," teriak Farhan. Kedua mata Ray menelisik membaca situasi yang mungkin saja dapat terukur sesuai perhitungannya. Sampai bola matanya memicing pada kedua kaki Lia yang terikat.
Ia melihat ikatan di kedua kaki itu yang tampak melonggar. Dari dalam sepatu perlahan kaki Lia dapat lolos dari ikatan. Ray melirik mata Lia sejenak, seolah Lia akan memberi kode padanya. Ray berusaha memahaminya. "Ayo cepat!" teriak Jerry memecah konsentrasi Ray. Ray kembali menatap Jerry, sesekali saja melirik Lia agar mereka tidak curiga. Sampai akhirnya ia menangkap maksud Lia yang mungkin saja sesuai dengan dugaannya. Ia menduga Lia mengajaknya beraksi bersama dalam hitungan ketiga dengan menghentakkan kaki kanannya. Tuk, tuk, tuk. Seketika secara bersamaan Lia mengangkat kaki kanannya dan berhasil mengibaskan tangan Farhan hingga menjatuhkan pisau yang ada di tangannya. Sedangkan Ray melayangkan pukulan keras ke kepala Jerry dan beralih menyerang Agus. Al cepat-cepat menyerang Farhan agar tidak sampai menyakiti Lia. Kesempatan itu dimanfaatkan Lia untuk berusaha meraih pisau yang terjatuh. Dengan susah payah Lia akhirnya dapat meraih pisau tersebut dan memutus tali yang membelenggu tangannya. Syukurlah Lia dapat terbebas. Pertarungan pun tak terelakkan di antara mereka berenam. Beberapa menit pertarungan berlangsung, Al nampak melemah dan nyaris mendapat serangan dari Farhan. Tiba-tiba 3 orang polisi datang dengan menodongkan pistol, disusul dengan kedatangan Hendro, Santi, dan juga Reina. Rupanya diam-diam Santi memberi kabar Hendro dan mereka melaporkannya ke kantor polisi. "Angkat tangan!" teriak salah seorang polisi. Tindakan Farhan pun terkendali dan akhirnya ia ikut mengangkat tangannya. Ketiga polisi yang menodongkan pistol itu perlahan mendekati Farhan, Jerry, dan Agus. Salah seorang polisi mendekati Farhan dari belakang tubuhnya dengan pistol yang tidak lepas dari genggamannya. Namun tanpa diduga seketika Jerry berhasil merebut pistol di tangan salah satu polisi. Lalu ia mengarahkan pistol itu ke arah Ray, Al, dan Lia dengan menggerakkannya secara berulang. Mereka begitu terkejut, tidak bisa dipungkiri jika mereka begitu panik melihat mata pistol itu yang bergerak tepat di hadapan wajah mereka. Terlebih Reina dan Santi yang menyaksikan peristiwa itu dari kejauhan berteriak histeris. Meski begitu, tampak juga wajah Jerry yang panik dengan nafas yang memburu dan tangan yang bergetar. Ketakutannya telah membuatnya bertindak nekat. "Bagus Jerry, kamu bisa menembak salah satunya, atau berikan pistol itu padaku," pinta Farhan pada Jerry dengan merayu sambil melangkah perlahan mendekati tubuh Jerry dari arah belakang. Mendengar perintah Farhan, pikiran Jerry begitu kacau. "Ayo Jerry," pinta Farhan lagi dengan hati-hati. Namun karena rasa paniknya, bukannya Jerry memberikan pistol itu pada Farhan, ia justru spontan berbalik badan dan melayangkan 2 tembakan sekaligus ke arah Farhan hingga mengenai jantung dan perut Farhan. "Arg!" rintih Farhan seketika lalu perlahan menjatuhkan tubuhnya. Jerry merasa terkejut dengan aksi spontannya, tangannya yang bergetar hebat tanpa sadar menjatuhkan pistolnya. Dengan pasrah ia memberikan kedua tangannya pada polisi, siap untuk diborgol. Polisi juga memborgol kedua tangan Agus. Seorang polisi lagi menghampiri tubuh Farhan yang terkapar dan memeriksa urat nadinya. "Innalillahi wa inna ilaihi rojiun," ucap polisi tersebut lalu diikuti dengan yang lainnya. Lia menangis lelah bercampur haru sambil memeluk Ray. Ray menyambut pelukannya dengan kedua mata yang berkaca merasakan lelah tubuhnya yang telah berhasil menaklukkan seorang musuh besar. Polisi membawa jasad Farhan dan kedua orang suruhannya ke kantor polisi. Sedangkan Ray dan yang lainnya kembali menuju rumah Ray. Saat sampai, Lia langsung mencari Atar lalu memeluknya erat dengan tangisan yang tak bisa dibendung. Biyati begitu terkejut melihat wajah Lia yang cukup banyak lebam dengan hati bertanya-tanya. "Lia, sudahlah, kamu lebih butuh istirahat. Biar Atar Biyati yang jaga," ucap Ray. "Iya, Kak, lebih baik Kak Lia istirahat saja dulu," sanggah Reina. Lia mengangguk patuh. Ia memberikan Atar pada Biyati lalu bergegas menuju kamar.
Reina, kamu bantu Biyati siapkan minum untuk mereka, perintah Ray sebelum kemudian menyusul langkah Lia dan menuntunnya. Ray membukakan pintu dan menuntun Lia untuk setengah berbaring di atas tempat tidur mereka. Kemudian ia menyiapkan beberapa obat luar dan antiseptik untuk mengobati luka di wajah Lia. Rasanya mungkin akan sedikit perih, tapi ini akan membantu mempercepat penyembuhan lukamu, ucap Ray sambil menyiapkan lap basah. Lebih dulu Ray membersihkan lukanya dengan lap basah, selanjutnya ia meneteskan obat merah menggunakan kapas. ARGGH. Rintih Lia menahan rasa perihnya. Sudah selesai, istirahatlah, Mas akan minta Biyati membawakan makanan dan buah untukmu, ucap Ray dengan lembut. Lia hanya mengangguk dan membaringkan tubuhnya lalu memejam. Ray memandangi lekat-lekat wajah Lia yang penuh lebam. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana Lia menahan rasa sakitnya dipukul oleh Farhan. Lia, maafkan Mas, karena permasalahan keluarga Mas kamu jadi ikut terseret dan merasakan pahitnya, gumamnya dalam hati sebelum kemudian berlalu. Ray kembali ke lantai 1 dan bergabung dengan keluarga Hendro. Ia melihat Atar yang tampak anteng dalam pangkuan Santi. Atar, sini, sama ayah, ucap Ray sambil meminta Atar agar beralih padanya. Santi memberikannya dengan cukup berat hati karena masih merasa gemas dengan Atar. Bagaimana Lia, Ray? Tanya Hendro. Setelah diobati luka di wajahnya, sekarang dia sedang beristirahat, balas Ray seadanya. Ray beralih melirik Biyati di kejauhan yang tampak sedang merapikan perabot dapur. Bi, tolong bawakan nasi dan buah ke kamar ya, perintah Ray pada Biyati. Iya, Mas Ray, jawab Biyati sebelum kemudian menyiapkan apa saja yang diminta Ray dan membawanya ke kamar Lia. Dalam beberapa menit Biyati sudah kembali dan nampak akan memberi kabar pada Ray. Mas Ray, Mbak Lianya tidur, ucap Biyati pada Ray. Seketika Ray menoleh. Oh, ya sudah. Terima kasih, Bi, balas Ray. Biyati kembali dengan aktivitasnya. Sedangkan Ray jadi lebih tenang dapat membersamai keluarga Hendro. Santi, bagaimana rencanamu selanjutnya? Tanya Hendro pada Santi. Aku akan ikut mengantar jenazah Farhan ke kampung halamannya di Medan. Aku akan turut mengurus jenazah Farhan, walau bagaimanapun dia adalah suamiku, jawab Santi. Ya, kamu benar Santi, sanggah Hendro. Untuk selanjutnya, mungkin aku akan disibukkan dengan mengurus perubahan statusku, lanjut Santi. Hendro hanya manggut-manggut, kemudian ia beralih pada Reina dan melirik perutnya yang masih terlihat rata dari balik bajunya. Al, kapan ayah bisa melihat cucu ayah? Tanya Hendro. Al dan Reina saling melirik sejenak dan melempar senyum. 6 bulan lagi, ayah. Insya Allah, jawab Al dengan raut bahagia. Hendro kembali manggut-manggut. Oh ya Ray, ucap Hendro lagi memecah konsentrasi Ray yang sedang bercanda dengan Atar. Lia juga sebentar lagi akan wisuda, bukan? Tanyanya. Ray mendehem berpikir sejenak. Sepertinya, 1 semester lagi, lanjutnya. Hendro nampak turut berpikir. 6 bulan lagi, mungkin kebahagiaan itu akan datang bertubi-tubi, desis Hendro seorang diri. Semoga saja, sanggah Santi yang lebih mendengar suara Hendro ketimbang yang lain dengan melempar senyum. Hendro menyadari ada yang memberikan senyum padanya, dengan senang hati ia membalasnya. Ekem. Al mendehem secara tiba-tiba memecah kebekuan antara Hendro dan Santi. Kalau begitu, kita pamit saja. Lagi pula tidak enak kalau kakak ipar harus membersamai kita sedangkan Lia masih butuh perawatan, lanjut Al. Ah jangan berlebihan begitu Al, itu tidak masalah untukku, balas Ray spontan. Iya, kamu benar Al, sanggah Hendro. Kini Reina, Al, Hendro, dan Santi mulai beranjak. Oh ya Al, kita akan mengantar Santi lebih dulu sebelum kembali ke rumah, lanjut Hendro. Iya, ayah, jawab Al. Semoga Lia dapat segera pulih.
Dia perempuan hebat, kamu beruntung mendapatkannya, ucap Hendro lagi sambil menepuk pundak Ray. Ray hanya tersenyum sekenanya, suasana hatinya langsung teralih dengan ucapan serupa dari yang lainnya sembari berpamitan. Mereka segera bergegas. Ray mengantarnya sampai ke ambang pintu. Dalam beberapa menit mobil silver itu sudah hilang dari pandangan Ray. Ray membawa kembali Atar ke dalam kamar untuk mengambil sesuatu. Saat di kamar, Atar berteriak kegirangan sampai membuat Lia terbangun. "Yah, Atar, Mama sampai kebangun tuh gara-gara Atar yang cerewet," ucap Ray sedikit menyesal telah mengganggu tidur Lia. "Maaf ya sayang, suara Atar bikin kamu kebangun," ucapnya lagi. Lia tersenyum simpul. "Nggak apa-apa, lagian aku nggak bisa tidur nyenyak," balas Lia sambil merubah posisinya menjadi setengah berbaring. "Oh ya, karena udah terlanjur bangun, makan dulu ya. Biar Mas suapin." Ray sigap meraih makanan yang telah terhidang di atas meja. "Nggak Mas, aku bisa makan sendiri kok," balas Lia dengan tersenyum meski wajahnya masih cukup sakit untuk sekedar menarik ujung bibirnya. Lia mengambil kembali makanan yang sudah berada di tangan Ray itu. Nampaknya Lia agak kesulitan karena seluruh anggota tubuhnya yang terasa nyeri dan pegal. Ray segera membantu menyuapinya dengan Atar yang tetap dalam pangkuannya. "Tah, oce Atar sambil berusaha meraih nasi di piring yang digenggam Ray. "Atar, nanti dulu, ayah mau suapin Mama. Nanti nasinya jatuh-jatuhan," ucap Ray nampak kewalahan. "Atatatah, BRRM, brem," balas Atar spontan dengan terus mengibaskan sembarang kedua tangannya sampai nyaris menjatuhkan piring yang digenggam Ray. Aduh, Atar, ayah turunin ya," seru Ray pada Atar, namun Atar nampak menolak untuk turun dari pangkuan Ray. Lia justru tertawa ringan melihat pemandangan sepasang ayah dan anak yang saling mengoceh. "Sudah Mas, biar aku makan sendiri saja," ucap Lia lagi sambil meraih piring itu kembali. Kali ini Ray pasrah karena tidak bisa mengendalikan Atar. Ya sudah. Tapi kalau butuh sesuatu bilang Mas ya. Mas akan bermain dengan Atar di lantai," ucap Ray sebelum dirinya beralih ke lantai. Akhirnya Lia dapat menikmati makannya sambil terus memandangi dua orang kesayangannya itu bermain dan tertawa. Reina nampak sedang berdiri di depan cermin cukup lama. Dengan hanya menggunakan sport bra dan legging serba hitam, memperlihatkan bagian perutnya dengan jelas. Ia memperhatikan bentuk perutnya yang mulai terlihat sedikit buncit. Depan, samping kanan, kiri, terus ia perhatikan. "Kenapa dengan perutmu, sayang?" ucap Al yang tiba-tiba datang dan memeluknya dari belakang. Reina tersenyum lebar seraya tangannya beralih menyentuh punggung tangan Al. "Aku sudah tidak sabar ingin melihatnya semakin membesar. Aku ingin mengabadikannya," balas Reina kembali memperhatikan perutnya yang kali ini sedikit tertutup oleh lengan Al. "Masih banyak hal yang lebih penting dari sekedar memamerkan perut buncitmu," sanggah Al dengan pelukan yang belum terlepas. "Ya, aku tahu itu, tapi," protes Reina sambil melepas pelukan Al dan melangkah menuju jendela kamarnya. Ia melihat jalanan di luar dari balik jendela yang terbuka gordennya. Tanpa sengaja dia melihat penjual gulali keliling yang berhenti tepat di seberang rumahnya. "Al, lihat itu," seru Reina dengan tatapan yang tidak lepas dari balik jendela. "Ada apa?" tanya Al sambil berjalan dan melihat apa yang Reina tunjukkan padanya. "Itu, penjual gulali. Aku ingin sekali membelinya," jelas Reina dengan antusias. Kedua alis Al seketika beradu. "Tapi itu jajanan anak kecil," balas Al. "Memangnya ada aturan khusus siapa saja yang boleh memakannya?" protes Reina sambil manyun. "Ayo Al, kita beli. Nanti penjualnya keburu pergi," lanjutnya sambil merengek tak ubahnya seorang anak yang minta dibelikan permen. Ya, nanti aku yang belikan. Kamu tunggu saja di sini," jawab Al berusaha menenangkan. "Enggak. Aku akan ikut turun," balas Reina terkekeh. "Ya, terserah," ucap Al.
Al dan Reina segera turun dengan Al yang berjalan lebih cepat. "Beli 2 ya, Al," teriak Reina di ambang pintu yang melihat Al mulai menjauh. Al setengah berlari menuju gerbang mengejar penjual gulali itu. Saat sudah di luar, rupanya penjual itu sudah berjalan cukup jauh bersama dengan gerobaknya. "Haduh, sudah jauh lagi," gerutunya sambil menepuk jidat dengan tangan kanannya. Meski begitu, ia tidak akan membiarkan penjual gulali itu lepas begitu saja. "Bang, Bang Gulali, berhenti!" teriak Al sambil berlari mengejarnya. Syukurlah beberapa meter berlari, penjual gulali itu akhirnya menyadari keberadaan Al yang mengejarnya dari belakang dan akhirnya berhenti. Akhirnya berhenti juga," ucapnya saat menghentikan langkahnya sembari mengatur nafas. "Bang, saya mau gulalinya 2, pinta Al pada penjual gulali. "Wah, anaknya nangis ya, sampai si masnya ngejar-ngejar segala," ucap penjual gulali itu sambil menyiapkan untuk membuatkan gulali pesanan Al. Seketika Al mengangkat sebelah alisnya. "Ya, anak di dalam perut nangis," gumamnya dalam hati. "Padahal saya berhenti di situ cukup lama loh mas. Anak-anak sekitar situ banyak yang beli sampai mengantri," ucap penjual itu lagi. "Lah terus, saya harus ikutan antre bareng anak-anak kecil gitu," gumam Al lagi dalam hati sambil melempar senyum paksa. "Iya nih bang, yang pesan baru kepengen," jawab Al pada akhirnya. Tidak lama pesanan Al sudah siap. Al segera membawanya untuk diberikan pada Reina. Al sempat mencari keberadaan Reina, rupanya dia sedang duduk santai di teras samping. "Pesanan datang," ucap Al sambil memamerkan 2 bungkus gulali di tangan kanan dan kirinya. Dengan antusias Reina meraihnya kemudian memberikannya lagi 1 gulali pada Al. "Yang 1 untukmu," ucapnya. "Loh, enggak. Aku enggak suka gulali," balas Al seadanya. "Ya, tapi apa salahnya temani aku makan gulali," balas Reina terkekeh. Lagi-lagi Al mengalah, mau tidak mau ia harus ikut makan gulali yang tidak disukainya. Reina terlihat tampak semangat mencubit sedikit demi sedikit gulalinya sedangkan Al melihatnya saja sudah enggan untuk memasukkannya ke dalam mulut. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.